Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizi dengan NIM L1A1200068. Saya dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan dengan materinya, yaitu tentang pengelolaan bisnis. Sebelum masuk ke dalam pengelolaan bisnis tersebut, yang perlu kita ketahui yang pertama kali yaitu bisnis. Apa itu bisnis dan apa itu perusahaan? Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Sedangkan perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pelanggan, serta diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Kemudian bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perseorangan. Maksudnya jenis perusahaan yang diawasi oleh atau dikelola oleh seseorang. Kemudian ada firma, ada perseroan komanditer atau CV. Selanjutnya ada perseroan terbatas, ada perusahaan negara, perusahaan pemerintah yang lain, dan koperasi. Kemudian pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membentuk suatu kepemilikan bisnis. Pertimbangan yang perlu diperhatikan ada pertimbangan pajak, kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modal awal dan masa depan, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen, dan biaya pembentukan. Kemudian organisasi berkaitan dengan 8 elemen dari organisasi tersebut, yaitu diantaranya pemerintah, masyarakat, keuangan, pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, dan masyarakat global. Kemudian 5 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bisnis. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Kemudian ada proses manajemennya, bagaimana kepemimpinan atau tipe manajernya. Kemudian ada dasar keahlian manajemennya. Kemudian ada budaya dari perusahaan itu. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan merumuskan strategi. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan bisnis. Menetapkan tujuan bisnis yaitu yang perlu diperhatikan memberi arah dan panduan bagi para manajer pelaksana, alokasi sumber dayanya, membangun budaya perusahaan, dan membantu manajer menilai kerja. Selanjutnya macam-macam dari tujuannya. Macam dari tujuan terbagi juga menjadi 3. Yang pertama tujuan jangka panjang, yaitu berkisar lebih dari 5 tahun. Kemudian ada tujuan jangka menengah 1-5 tahun, dan tujuan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Siapa yang menetapkan tujuan? Tujuan atau misi ditetapkan oleh Dewan Direksi. Sedangkan tujuan jangka panjang ditetapkan oleh top manajemen dengan input dari Dewan Direksi. Kalau tujuan jangka menengah yaitu middle management dengan input dari top manajemen. Sedangkan tujuan jangka pendek atau first line management dengan input dari middle management.
Kemudian yang kedua, merumuskan strategi bisnis. Yang perlu diperhatikan yaitu menetapkan sasaran strategi, menganalisis organisasi dan lingkungan, menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Kemudian ada tahap strategi. Tahap strategi yang perlu diperhatikan yaitu corporate level strategi, yaitu mengidentifikasi bisnis yang akan diraih, mengidentifikasi bagaimana bisnis ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada tahapan bisnis level strategi kompetitif, maksudnya mengidentifikasi cara bisnis bersaing dalam link produk atau jasa yang dipilih. Kemudian ada fungsional strategi, maksudnya mengidentifikasi tindakan dasar yang akan dilakukan tiap departemen dalam mencapai tujuan keseluruhan. Kemudian ada rencana kontingensi, yaitu kejadian yang tidak diharapkan dapat terjadi sehingga membutuhkan aksi yang cepat. Kemudian mengidentifikasi aspek bisnis atau lingkungan yang bisa berakibat terhadap perubahan strategi. Kemudian ada rencana backup jika terjadi perubahan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi seluruh alternatif skenario untuk mempermudah pengembangan solusi potensial. Kemudian ada manajemen krisis. Nah, itu yang diperhatikan situasi emergensi yang timbul membutuhkan aksi yang cepat. Kemudian emergency plans atau plan dari emergensi, yaitu siapa yang akan membuat keputusan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang akan terlibat dalam tim krisis. Itulah yang perlu diperhatikan dalam manajemen krisis. Kemudian yang kedua ada proses manajemen. Yang perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian ada planning atau pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Yang perlu diperhatikan yaitu menentukan tujuan dari organisasi, kemudian menentukan sejauh mana organisasi dapat bergerak untuk mencapai tujuannya, merencanakan metode, mengimplementasikan rencana, dan mengevaluasi hasil dari planning tersebut. Planning atau perencanaan dapat diartikan sebagai proses manajemen untuk menetapkan sasaran dan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Ada 7 langkah dari proses perencanaan strategis. Yang pertama ada pengembangan visi, kemudian ada menulis pernyataan misi, kemudian melaksanakan analisa SWOT, keempat mengembangkan prediksi, yang kelima menganalisa persaingan, kemudian menentukan arah dan tujuan, dan mengembangkan rencana pelaksanaan. Kemudian ada organizing, maksudnya itu menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan rencana. Kemudian pekerjaan yang harus diatur dalam suatu struktur untuk menghasilkan sistem tugas yang efisien dalam perusahaan. Kemudian ada actuating, yaitu memberi petunjuk kepada bawahan untuk melaksanakan tugasnya. Yang penting untuk pencapaian tujuan organisasi. Dan juga manajer memiliki tanggung jawab beragam terhadap karyawannya. Kemudian ada controlling. Di sini manajer memonitor dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Yaitu yang harus diperhatikan oleh manajer. Yang pertama menentukan apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya menentukan tindakan mana yang paling efektif dalam pencapaian tujuan dan memahami apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian ada
kepemimpinan atau tipe manajer. Yang pertama yaitu tingkat manajemen. Yang perlu diperhatikan manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini pertama. Kemudian ada bidang manajemen, yaitu yang perlu diperhatikan manajer sumber daya manusianya, manajer operasionalnya, manajer pemasaran, manajer informasi, manajer keuangan, dan manajer lain-lainnya. Kemudian ada persentase dari waktu manajerial total yang digunakan pada setiap kegiatan manajerial. Dapat dilihat pada pengelompokan seperti ini. Selanjutnya yaitu dasar keahlian manajemen, yaitu dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama decision making skills, yang kedua conceptual skills, yang ketiga technical skills, keempat time management skills, yang kelima human relation skill, dan yang terakhir information technology skills. Kemudian ada decision making process. Prosesnya yang pertama mengatur ulang dan mendefinisikan situasi, kemudian mengidentifikasikan pilihan dan menganalisa pilihan, kemudian menyeleksi pilihan terbaik, melaksanakan keputusan dan memonitor dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang terakhir ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan maksudnya adalah identitas unik yang ada pada suatu perusahaan, seperti pengalaman, kisah, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang memberikan ciri pada organisasi. Kemudian ada budaya disiplin. Budaya disiplin sangat penting untuk meraih keunggulan bersaing. Perusahaan-perusahaan yang bagus dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada good company, maksudnya perusahaan bagus, dan ada great company, maksudnya perusahaan hebat. Tetapi tidak semua perusahaan bagus mampu menjadi hebat. Untuk itu, untuk menjadi great company tidak sekedar dibutuhkan budaya korporat atau disiplin, tetapi juga budaya disiplinnya. Kemudian ada 3 pilar budaya disiplin. Yang pertama disiplin people, maksudnya membangun disiplin setiap orang yang ada di perusahaan. Kemudian ada disiplin action, maksudnya disiplin dalam bekerja, mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada disiplin talk, maksudnya menjadikan disiplin sebagai budaya perusahaan. Sekian video dari saya pada kali ini. Apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena semua manusia pasti memiliki kesalahan. Dengan demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.